Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, kami dari kelompok sahabat ingin mempresentasikan hasil PPT kami dengan permasalahan peran freight forwarder dalam industri maritim dan rantai pasok. Pendahuluan memahami freight forwarder. Definisi agen atau perusahaan yang mengorganisir pengiriman barang atas nama pengirim atau penerima, bukan operator langsung. Mereka tidak memiliki kapal, pesawat, atau armada truk sendiri, melainkan bertindak sebagai perantara. Fungsi esensial menjembatani kesenjangan antara kebutuhan pengirim dan kompleksitas logistik internasional. Manfaat utamanya yaitu efisiensi biaya, penghematan waktu, dan mitigasi risiko bagi klien. Ya, yang selanjutnya fungsi utama freight forwarder: perencanaan dan rute dan moda transportasi, menentukan rute tercepat terefisien dari moda transportasi mulai dari laut, udara, dan darat berdasarkan jenis kargo, urgensi, dan anggaran. Yang kedua, negosiasi tarif dan ruang kargo, memperoleh tarif angkut yang kompetitif dan mengamankan ruang kargo dari maskapai pelayaran atau penerbangan. Yang ketiga, konsolidasi dan dekonsolidasi kargo, menggabungkan beberapa pengiriman kecil yaitu LCL atau LTL untuk mengurangi biaya atau memecahkan pengiriman besar. Yang keempat, manajemen dokumentasi, menyiapkan dan mengelola dokumen ekspor impor yang biasa disebut bill of lading, airway bill, commercial invoice, dan packing list, certificate of origin. Yang kelima, prosedur bea cukai, memastikan kepatuhan terhadap peraturan bea cukai, termasuk klarifikasi barang, perhitungan bea masuk, dan pengurusan izin. Yang keenam, asuransi kargo, mengatur pelindungan asuransi dan meminimalkan resiko kerugian atau kerusakan selama transit. Yang terakhir, pelacakan dan visibilitas, menyediakan pembaruan status pengiriman secara real time kepada klien. Selanjutnya, peran dalam industri maritim, pemilihan carrier dan booking ruang, memilih jalur pelayaran atau carrier, dan memesan ruang kontainer yang sesuai. Manajemen kontainer, koordinasi penjemputan kontainer kosong, pemuatan di gudang, pengiriman ke pelabuhan, dan pengambilan setelah bongkar. Koordinasi pelabuhan, berinteraksi dengan operator terminal, otoritas pelabuhan, dan agen kapal untuk memastikan kelancaran bongkar muat. Pengiriman multimoda, mengintegrasikan angkutan laut dengan angkutan darat, truk atau kereta api untuk solusi door to door yang mulus. Kepatuhan regulasi maritim, memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan SOLAS, ISPS, kode, dan regulasi lingkungan. Ya, yang selanjutnya, peran dalam rantai pasok global. Yang pertama, optimalisasi alur barang, menyederhanakan pergerakan barang dari pemasok ke produsen hingga ke konsumen akhir. Yang kedua, efisiensi biaya, mengurangi total biaya logistik melalui konsolidasi, negosiasi, dan pemilihan rute yang efisien. Yang ketiga, layanan bernilai tambah, menyediakan solusi gudang, distribusi, manajemen inventaris, dan layanan cross docking. Yang keempat, manajemen resiko rantai pasok, mengidentifikasi dan memitigasi risiko seperti penundaan, gangguan, dan masalah kualitas. Yang kelima, visibilitas dan transparansi, memberikan insight mengenai pergerakan barang, memungkinkan pengambilan keputusan yang proaktif. Yang keenam, inovasi teknologi, menggunakan sistem manajemen transportasi dan sistem manajemen gudang untuk otomatisasi dan efisiensi.
Yang selanjutnya yaitu ada tantangan yang dihadapi oleh freight forwarder. Yang pertama yaitu ada volatilitas pasar dan biaya, fluktualisasi harga bahan bakar, tarif angkut, dan ketidakseimbangan pasokan atau permintaan kapasitas. Yang kedua ada disrupsi geopolitik dan ekonomi, dampak perang, pandemi, krisis ekonomi, dan proteksionisme perdagangan. Yang ketiga ada keberlanjutan dan ESG atau Environmental Social Governance, yaitu ada tuntutan untuk mengurangi jejak karbon dan praktik yang lebih etis. Yang selanjutnya ada regulasi dan kepatuhan yang kompleks, yaitu adalah perubahan peraturan perdagangan, standar lingkungan, dan sanksi internasional. Selanjutnya ada kebutuhan digitalisasi, yaitu adalah tekanan untuk mengadopsi teknologi baru, AI, LOT, dan Big Data untuk tetap kompetitif. Yang selanjutnya ada kekurangan tenaga kerja terampil, yaitu adalah sulitnya mencari dan mempertahankan SDM dengan keahlian logistik yang spesifik. Ya, yang selanjutnya adalah masa depan freight forwarding. Yang pertama, digitalisasi dan otomatisasi menyeluruh, yaitu meningkatkan penggunaan platform digital AI untuk optimasi dan robotika di gudang. Yang kedua, fokus pada keberlanjutan, yaitu penekanan pada rute ramah lingkungan, bahan bakar alternatif, dan pelaporan emisi yang transparan. Yang ketiga, logistik prediktif dan analitik data, yaitu pemanfaatan big data untuk memprediksi gangguan, mengoptimalkan inventaris, dan pengelolaan permintaan. Yang keempat, layanan end-to-end dan terintegrasi, yaitu menawarkan solusi yang lebih komprehensif dari pengadaan hingga pengiriman terakhir. Yang selanjutnya, resiliensi rantai pasok, membangun kemampuan adaptasi dan pemulihan dari gangguan eksternal. Yang terakhir, kolaborasi dan ekosistem, pembentukan kemitraan strategis antar pemain logistik untuk layanan yang lebih luas. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi. Peran krusial freight forwarder adalah tulang punggung perdagangan internasional. Memfasilitasi pergerakan barang dan mengatasi komplikasi logistik. Kemitraan strategis, memilih freight forwarder yang tepat adalah investasi strategis untuk kelancaran operasional bisnis dan di pasar global. Selanjutnya, adaptasi konstan. Mereka harus terus beradaptasi dengan perubahan regulasi, teknologi, dan dinamika pasar. Selanjutnya, rekomendasi. Bisnis harus mencari freight forwarder yang tidak hanya menawarkan harga kompetitif, tetapi juga keahlian teknologi canggih dan komitmen terhadap keberlanjutan. Ya, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.